di Kampung Gajah. Keanehan-keanehan itu sering nampak. Mungkin yang ditampakkan raksasa ya kalau kata zaman sekarang. Ada suatu pohon beringin yang dijadikan tempat pertapaan. Kami setahun sekali di sana ritual membawa alat media ya seperti umumnya dilakukan oleh leluhur kami. Sekarang sering nampak itu wujud sosok perempuan, rambut panjang, paras cantik, baju merah. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang mereka itu tertawa gitu. Nah, hal-hal yang demikian yang mengganggu mental kita. Mas itu, Hei, Bet, kamu di mana? hei, bawah. Ngapain kamu di sini? Ngadu semut. Ya malah mainan. Ngadu Kita semut. udah mau penelusuran ini. Ya Keluar dulu. Banyak Ini di mana sih? sampah juga di sini. Ini di mana? Nih, lihat nih. Di atasmu nih. Ah, Kita lagi di Kampung Gajah. oh ini Kampung Gajah? Iya, kamu tahu nggak Kampung Gajah? Enggak. Ya ini, di Ini? sini Kampung Gajah ini. Oh ini ikonnya. Iya, bener banget. Ini ada gajah segede ini. Kamu dari tadi nggak lihat? Ya lihat, tapi enggak notice. Ah, Itu ada apa sih? ada teh itu. Diambil boleh nggak sih? Boleh, itu tak siapin buat kamu emang. Ah, Tak siapin tadi buat kamu. seriusan? Iya. Mau diambil? Hati-hati ya, Mas. Aku tadi aja nyemplung ke situ Ah? waktu nyiapin. Ngapain kamu taruh situ? Nah, biar kamu ngambilnya susah. Ya, nyari penyakit. Yaudah yuk, ayo kita langsung masuk aja. Mas Jiru udah nungguin tuh. Hati-hati ya. Nah, ya hati-hati, center dulu. Oh ya. Oke. Ternyata ini Kampung Gajah. Aku pikir Kampung Gajah itu kampung. Kayak kampung gitu. Ternyata bukan kampung. Iya, Hutan. lebih ke Ini hutan ya? kebun sih, Mas. Oh, kebun. Itu dulunya tuh tempat wisata yang udah tutup sekarang. Oke. Terus kita kesini ngapain? Penelusuran biasa. Oh, oke. Kita cari-cari spot yang emang layak buat kita telusurin. Ada apa gitu cerita sebenarnya. Oke deh, kita mulai aja. Oke, yuk. Kita mulai. Oke, selamat malam teman-teman. Kita sekarang sedang berada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Kampung Gajah. Saat ini kami sedang bersama Pak Asep. Betul. Dan Pak Asep ini beliau warga kampung sini Pak ya. Pak Asep ini sudah bisa dikatakan bekerja dari sebelum tempat ini dibangun. Saat ini setelah tempat ini tutup, Pak Asep itu bekerja sebagai bisa dibilang kepala security yang mengkoordinir pemuda-pemuda sini untuk menjaga kawasan ini. Oke Pak, Pak Asep, mungkin Pak Asep bisa bercerita tentang sebelum tempat ini dibangun dulu. Saya sempat mendengar soal batu kutu Pak ya. Betul. Oke, mungkin Pak Asep bisa cerita sedikit soal batu kutu itu Pak Asep. Silakan Pak Asep. Dulu Desa Cideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat adalah suatu daerah yang sangat agraris ya. Khususnya kita bertepatan di Kampung Gajah. Ya. Khususnya Kampung Gajah dulu sebelum dibangun arena wisata, bahwa Kampung Gajah itu suatu lokasi yang sangat agraris yang dipergunakan oleh penduduk atau pemiliknya untuk bercocok tanam dan bermacam-macam. Ya. Tetapi lambat laun zaman berubah ya, investor pun masuk, bahwa Kampung Gajah yang tadinya agraris berubah konsep. Sebelum jadi pariwisata, bahwa konsep Kampung Gajah itu adalah konsep perumahan. Namanya juga adalah Century Hill ya. Nah, lambat laun kepemilikan lokasi berpindah ke investor yang kedua. Konsepnya sudah tidak perumahan lagi. Maka dibangun suatu arena wisata
untuk dikunjungi oleh bebas orang, baik turis dari luar ataupun lokal ya. Nah, lambat laun pembangunan terjadi, Kampung Gajah untuk dibangun arena wisata, dan pada saat itu selagi berjalannya pembangunan banyak suatu hal-hal yang terjadi di pembangunan Kampung Gajah. Salah satunya di sebelah barat ya, ada suatu pembentengan pondasi ya yang sangat kokoh sekali, dan suatu ketika bahwa benteng tersebut yang konon tidak masuk akal ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi orang-orang yang termasuk karyawan di Kampung Gajah tersebut. Benteng tersebut adalah roboh dan menimpa seorang pegawai dan pada saat itu juga meninggal. Kita kalau menuju ke sebelah selatan, di sana dibangun suatu arena wisata waterboom ya. Dan di samping waterboom dibangun suatu gedung yang lantainya 5 lantai. Dan diperuntukkan itu untuk resto, untuk perhotelan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kita maju ke sebelah timur, di sana ada suatu kolam ya, kolam arena untuk berenang, dikhususkan untuk arena anak-anak. Dan pada saat itu ada suatu pengunjung ya, seorang perempuan, pada cuaca tidak begitu ekstrim seperti malam ini ya. Tiba-tiba pohon jatuh dan menimpa seorang pengunjung yang perempuan itu, lantas meninggal. Itu meninggal di tempat. Kejadian-kejadian itu setelah Kampung Gajah rame-ramenya gitu ya. Oh, di saat rame-rame Di saat itu. rame-ramenya ada pengunjung yang meninggal tertimpa pohon. Dan setelah rame-ramenya Kampung Gajah seiring berjalannya dengan waktu, pertambahan suatu arena yang tadi saya sebutkan, dibangun gedung 5 lantai. Dan kita mengaju ke sebelah tebingnya bahwa tebing tersebut akan dijadikan suatu arena pertamanan yang enak dipandang oleh para pengunjung, yang terutama dari lobi perhotelan tersebut. Tetapi menurut investor dan menurut orang yang ngebangun di sana, ada suatu batu yang sangat gede sekali di tebing tersebut. Menurut mereka sangat menghalangi untuk dibangunnya suatu pertamanan. Yang itu konon dikatakan batu kutuk. Tetapi pada saat pembangunan, batu tersebut bisa dipindahkan, digaruk, dipindahkan ke bawah. Tetapi yang jadi anehnya, setelah 1 hari 2 hari kemudian batu tersebut sudah nempel lagi. Gitu. Tapi dipindah ke bawah, tahu-tahu nempel lagi. Nempel lagi. Sampai sekarang ada batu-batunya. Kalau sudah tidak ketutup semak-semak ada. Masih ada, Pak? Masih ada nempel. Tapi setelah itu nggak pernah berusaha untuk Nggak dipindah? pernah. Karena kan gini, kalau sejarah kita kepada sesepuh dulu ya, itu mereka pun tidak begitu terlalu berani untuk mengotak-atik batu tersebut. Karena dulu bahwa batu itu adalah tempat spiritual ya, tempat muja di sana. Setelah mereka spiritual di sana, lantas di atas batu kutu tersebut ada suatu pohon beringin yang dijadikan tempat pertapaan. Begitu sejarahnya kan. Tapi sampai saat ini, Pak, masih ada nggak yang bertapa di sana? Kalau mereka itu bertapa, kalau saat sekarang tidak ya. Tetapi kalau mereka jaroh ya, masih sempat ada. Oh, jadi masih ada yang Masih secara ada yang rutin. berkunjung, jaroh, masih ada. Oke. Kemudian, Pak, setelah tempat ini tutup, Pak ya, ada nggak perbedaan yang energi-energi yang tidak kelihatan itu? Ada perbedaan nggak, Pak, antara sebelum dan sesudah tutup? Sebenarnya selagi buka pun ya, keanehan-keanehan itu sering nampak. Terutama terhadap orang-orang karyawan-karyawan yang kebetulan tugasnya malam. Ya, itu terutama sering nampak itu wujud manusia tetapi tinggi besar ya. Mungkin yang ditampakkan raksasa ya kalau kata zaman sekarang. Tinggi besar, badannya berbulu semuanya. Dan itu penampakan tersebut bukan dilihat oleh 1-2 orang saja. Setiap orang yang bertugas pada malam itu ya, piket ya pada malam itu sering nampak gitu. Nah, apalagi Kampung Gajah setelah tutup seperti ini, seperti penduduk yang sudah pergi jauh dan sekarang pada datang kembali begitu. Oh, berarti sebelum tempat ini ada, di sini tuh ada banyak energi. Banyak energi.
kemudian tempat ini buka, ya mulai menipis gitu mulai Pak. menipis energinya karena mungkin menurut orang-orang spiritual ya, mungkin mereka itu disuruh pindah dulu, Pak. Itu disuruh pindah dulu. Kenapa demikian? Mungkin takut terlalu mengganggu baik terhadap karyawan ataupun pengunjung khususnya gitu. Nah setelah tutup seperti mereka kembali lagi ke tempatnya semula. Selain sosok raksasa itu tadi Pak, ada nggak sosok-sosok yang lain Pak? Kalau sekarang itu ya setelah tutup, kalau dulu itu wujudnya yang tadi saya sebutkan ya, kalau sekarang itu sudah mulai bertambah Kak, gitu ya. Oh, ya. Ada segerombolan anak kecil pun, iya ya. Terutama yang sekarang sering nampak itu wujud sosok perempuan, rambut panjang, paras cantik, baju merah. Baju merah. Nah, menurut logika kami bahwa itu ada suatu korelasinya dan hubungannya dengan perempuan yang meninggal waktu berkunjung waktu Kampung Gajah Rame. Ya, Oh, mungkin. yang ketimpa pohon. Yang ketimpa itu perempuan. Oke, berarti itu yang sering Yang sering nampak. terlihat. Dan itu mereka cuma sekedar menampakkan diri atau mengganggu juga? Kalau mengganggu tidak begitu ya. Tidak Tetapi gangguan-gangguan suaranya juga ya menurut kita ya hemat manusia itu adalah suatu gangguan terhadap mental terutama gitu. Oke. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang mereka itu tertawa gitu. Nah, hal-hal yang demikian yang mengganggu mental kita. Tapi itu kecenderungannya suara-suara itu suara-suara anak-anak, laki-laki atau perempuan? Kecenderungan suara perempuan. Suara perempuan. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bang Bets atau Bang Jero, silahkan. Buat Pak Asep, saya punya pertanyaan nih. Betul. Dari semua cerita yang Pak Asep udah ceritain tadi, ada nggak sih pengalaman yang Pak Asep alami sendiri gitu? Keanehan atau mungkin suatu kejadian yang bisa dikatakan nggak masuk di nalar gitu Pak? Ini kejadian suatu saat ya. Kalau kejadian-kejadian suara bagi saya dan rekan-rekan sudah tidak aneh ya. Tetapi ada suatu kejadian yang lebih daripada itu Kang ya. Jadi suatu ketika malam hari kami dengan rekan-rekan kontrol ya, utara, selatan, barat, timur ya. Kenapa kami kontrol? Karena bagaimanapun Kampung Gajah sudah seperti ini, aset-aset masih banyak ya. Nah, sering terjadinya pencurian terutama barang-barang material kan, gitu ya. Kala saya tepat kurang lebih jam 1, saya turun ke bawah yang ke Waterboom itu. Di sana kami dengan rekan-rekan mendapatkan suatu keanehan yang tidak seperti biasanya ya. Jadi suatu malam itu kayak yang ramai sekali gitu. Oh begitu. Kedengarannya seperti bagaimana kita berangkat ke pasar ya, di lokasi pasar itu. Ramai sekali gitu ya. Setelah suara itu kedengaran ke telinga kita dan rekan-rekan, maka nampak satu wujud gerombolan anak-anak yang masuk ke gedung lantai 2 kalau nggak salah, yang ada kamar mandinya. Mereka satu-satu masuk ke ruangan itu dan saya penasaran dengan rekan-rekan ya. Saya lihat tetapi ternyata anak-anak tersebut sudah tidak ada. Memang dulunya itu memang diperuntukkan untuk kamar mandi anak-anak berbilas setelah mereka renang di kolam anak. Nah setelah kembali lagi ya, untungnya saya sudah di tangga lantai 1. Tiba-tiba pas ngelangkah kaki saya yang di belakang seperti ada yang nendang. Saya pun jatuh ke lantai 1. Nah itu sangat berbeda sekali sampai ini malam ya. Kejadian itu berbeda sekali dengan kejadian-kejadian seperti kita lagi kumpul dan lagi kontrol dengan rekan-rekan. Oh, tapi kejadian-kejadian kayak gitu sering Bapak alami atau cuma sekali itu aja? Kalau kejadian yang paling aneh itu cuma sekali. Cuma sekali. Bagi saya, tapi kalau bagi pengunjung yang lain sering juga yang kejadian. Ya. Oke. Kalau mendengar suara gitu Bapak juga mendengar? Mendengar sudah tidak aneh lagi kan Oh, mendengar berarti suara. terlalu sering Pak ya. Bang Jero mungkin ada yang ingin ditanyakan Bang Jero? Pak, saya tahu kamu Bagian ini kan banyak sekali patung loh Pak. Dari Betul. depan aja ikonnya udah patung, di bawah juga kayaknya banyak patung. Betul. Pernah nggak sih ada momen di mana atau Bapak pernah mendengar cerita dari rekan-rekan Bapak kalau patung itu ada sesuatu ya? Begini ya, karena dulu satu investor ya, mereka itu dijadikan ini untuk studi banding tadinya.
Jadi mereka berwisata ke suatu negara, ke Thailand ya. Di sana ada suatu wisata yang sangat berbeda sekali menurut mereka ya. Maka mereka ciptakan bahwa lokasi patung gajah yang ada di Thailand yang sering dikunjungi sama pengunjung diciptakan di sini. Nah itu pun mereka tidak sembarangan menanam patung gajahnya saja gitu ya. Seperti bahwa patung gajah itu ditanami suatu asihan-asihan penarik bagi pengunjung gitu. Itu kampung gajah gitu ya. Yang saya dengar bahwa asihan-asihan penarik tersebut itu didatangkan mistik dan gaibnya didatangkan dari Cina langsung Kang. Itu ditanam di setiap patung gajah gitu. Jadi untuk menarik para pengunjung, makanya kalau dihubungkan antara mistik dengan kenyataan pada saat itu memang kampung gajah itu membludaknya bukan main gitu ya. Gitu sampai macetnya sampai mau sampai ke ledeng gitu. Nah itu mungkin hal-hal itu di patung gajah itu. Bapak kan warga sini Betul, Pak ya, betul. dan kebetulan di sini juga ada batu kutuk itu tadi. Nah kalau saya boleh tahu Pak, apakah Bapak masih meneruskan tradisi-tradisi leluhur gitu Pak, kayak di Jawa gitu kan betul, ada betul. satu kepercayaan kejawen gitu yang meskipun mereka penganut agama tertentu, tapi tradisi seperti itu masih mereka Betul. jalankan. Nah kalau warga sini itu juga termasuk Bapak juga masih menjalankan nggak Pak untuk Sebenarnya dari dulu juga ya, kalaupun berbeda etnis ya, khususnya kami umumnya masyarakat di Desa Cideng dengan pengelola Kampung Gajah pun menjalankan apa yang sudah biasa dijalankan oleh kami dan masyarakat leluhur kami. Itu maksimal setahun sekali kami mengadakan ritual. Tepatnya di sini ada Gua Halalai yang dulu tempat berkumpulnya leluhur-leluhur asli di Kampung Gajah yang sekarang Kampung Gajah ya. Kami setahun sekali di sana ritual membawa alat media ya seperti umumnya dilakukan oleh leluhur kami dan budaya-budaya Sunda begitu kan. kalau boleh bercerita sedikit Pak, ritualnya itu kira-kira seperti apa Pak? Kita memohon izin ya. Jadi bagaimanapun alam khususnya alam Kampung Gajah seperti ini ternyata bukan manusia saja Kang ya yang mengisi, yang beraktivitas ya di Kampung Gajah, tetapi ada hal-hal yang di luar nalar kita. Itu yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita ya. Itu mungkin yang dinamakan gaib ya. Kita meminta khususnya keselamatan. Nah, keselamatan baik pada dulu dilakukan Kampung Gajah selagi buka ya ataupun sampai sekarang gitu. Oke. Pak, ini kan kita mengadakan penelusuran. Betul. Mungkin ke wahana wisata yang di bawah, Pak. Kira-kira apa sih yang sebaiknya kami lakukan biar yaitu tadi untuk meminta izin, keselamatan dan semacamnya. Itu kita sederhana lah. Kita terutama tata tertib, etika ya kita jaga. Beda kalau kita itu dengan datang ke lokasi sekarang yang di sebelah selatan ya, terutama di gedung tingkat 5 yang ada di lokasi di Waterboom, kita akan meminta sesuatu beda Kang. Mungkin kita itu harus dipersiapkan media, peralatan dan sebagainya. Karena yang datang ke sana itu bukan yang melaksanakan kegiatan wisata horor saja kan. Ada yang juga minta pesugihan juga ada di sana ya. Nanti ada di lantai 3 kalau nggak salah sebelah barat itu ruangan kalau lagi nampak banyak ini kelelawarnya di sana. Nah di sana tempat pesugihan, kita minta mau kekayaan apapun kita asal kita berani ritualnya di sana. Banyak yang nyari pusaka juga kan? Banyak yang cari pusaka juga, banyak yang minta menghilangkan nyawa orang juga di sana. Oh ya? Macam-macam. Yang namanya minta ke gaib, apapun pasti akan gaib lakukan. Asal permintaan gaib pun kita lakukan gitu. Pak, saya izin bertanya Pak, ini bangunan tempat kita sekarang ini dulunya itu apa ya? Kalau ini ya, ini suatu lobi untuk para gegeden yang punya Kampung Gajah. Ini yang kita tempati sekarang. Di bawahnya ini bekas resto resto ini. Di sini. Sejak terbengkalai di sini ada fenomena apa nggak Pak di bangunan ini khususnya? Kalau di sini ya ada fenomena dan sekarang
wujud bendanya pun masih ada tuh ya. Satu brankas yang dulu itu ada di ruangan kecil tuh. Di sebelah sudut. Saya aneh dengan rekan-rekan waktu bersih-bersih, kok kenapa ruangan ini tidak umum dengan ruangan kantor yang lain gitu ya. Ruangannya saya bongkar, ada satu brankas ya. Saya pindahkan sama 7 orang, cuman bisa sampai sana. Masih ada brankas? Itu masih brankas, masih ada. Itu sudah penyok-penyok, saya sudah menggunakan alat apapun, tidak tahu dalamnya apa. Tetapi kalau logika yang namanya brankas, pasti di dalamnya barang yang berharga gitu Kang ya. Nah pada akhirnya suatu waktu ada seseorang spiritual yang berwisata horor di sini. Kenapa berat? Di samping bendanya berat, tetapi juga mereka itu seperti ada yang ngejaga kan. Dikala ada yang mau mengangkat seperti ditekan gitu, ditahan itu. Makanya sampai sekarang itu brankas tetap saja di sana, nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser. Oke, nanti itu kita sama-sama ini. Brankasnya. Aneh itu brankas. Selain brankas itu Pak, kira-kira di bangunan ini, di sekitar bangunan ini ada apa lagi yang? Di sini kan di bawah bangunan yang banyak pohon ya. Sebelah selatan dari Gudang Rijing itu ada suatu bangunan seperti padepokan yang dulu diperuntukkan apabila pengunjung mempunyai satu talenta, mempunyai satu keahlian, mempunyai satu keinginan ya untuk belajar, khususnya menari di sana. Walaupun pengunjung hanya sejam 2 jam, tetapi di sana disediakan satu padepokan untuk pembelajaran ya bagi anak-anak khususnya. Nah, lambat laun Kampung Gajah Sudah Seperti Hutan ini dulu di bangunan tersebut kadang-kadang tiba-tiba seperti ada yang nabuh gamelan. Itu di bangunan yang di bawah ini. Ya, Tapi gamelannya ada Pak? Gamelannya dulu ada. Dulu waktu ramai ada. Sekarang udah nggak ada? Sekarang sudah tidak ada. Tapi suaranya masih? Suaranya masih ada. Kadang-kadang nampak seperti ribut anak kecil yang ingin melaksanakan tari gamelan menabuh gitu. Seperti ada yang berpesta gitu Pak. Nah, seperti ada yang berpesta. Kalau untuk gamelan itu Pak, suara itu muncul di hari-hari tertentu atau Di hari-hari tertentu. misalnya Di hari-hari tertentu biasanya ya itu muncul di malam Selasa biasanya. malam Selasa. Tetapi anehnya karena pengunjung itu mungkin berbeda-beda harinya ya. Itu pun kadang-kadang munculnya di malam yang lain juga muncul. Oke. Berarti waktunya nggak cuma malam Selasa. Nggak cuma malam Selasa. Gitu. Selain tempat itu lagi Pak, mungkin yang di sini kira-kira ada, nggak tahu ini sisi sebelah mana Pak yang sana? Ini sebelah utara ya. Utara, yang Sebelah sisi utara. Di sebelah utara ada suatu ruangan ya, yang sekarang terang oleh pintu. Itu dari dulu siapapun yang berkunjung ke Kampung Gajah itu tidak diperbolehkan untuk masuk dan membuka pintu itu. Tapi sekarang terbuka. Sekarang enggak, masih tertutup. Masih terbuka. Ada apa? Tidak tahu, kami pun tidak ingin menggali lebih dalam. Tapi kami rasionalnya apabila kita tidak diperbolehkan berarti itu Nggak boleh. suatu hal yang sedikit berbahaya. Ada alasannya gitu. ya Pak Mungkin. pastinya. Alasannya enggak tahu berbahaya, ada benda yang takut keinjak atau ada hal-hal misalnya secara gaibnya yang tidak bisa diganggu sama sekali. Anda mengingat Kampung Gajah ini memang sudah dibangun dengan unsur mistik ya Pak. Betul, Tadi Bapak cerita betul. tadi bilang itu. Dari penanaman tiap patung aja memang sudah diisi. Betul, Gitu. sudah diisi. Selain itu Pak, 3 titik itu masih ada lagi nggak Pak yang di sekitar bangunan? Di sekitar bangunan ini ya terutama ada suatu yang tadi ke sebelah selatan dikit itu ada kamar mandi ya, ruangan kamar mandi khusus ya, karyawan siapapun tidak boleh masuk ke sana dulu udah waktu rame. Nah kadang-kadang nampak seperti orang yang ngambil air pakai gayung lantas disemburkan ke badan gitu. Oh, suara orang mandi. Kayak suara orang mandi begitu. Sampai sekarang masih Pak? Sampai sekarang kadang-kadang suka nampak. Oke. Tapi cuma suara aja atau Cuma ada suara aja, wujud tidak pernah kelihatan. Wujud tidak pernah. Kalau wujud yang kelihatan di bangunan, sekitar bangunan ini apa Pak wujudnya Pak? Kalau wujud sekitar bangunan ini hampir sama ya dengan yang berkunjung dari pusat ya. Kadang-kadang berkunjung ke sini, ya di sini nampak. Setelah sudah berkunjung, setiap ruangan kembali lagi. Oh berarti ya mereka juga jalan-jalan. Betul. Gitu ya. Oke. Tapi untuk warga sini terutama pihak keamanan Pak, pihak keamanan itu kan siang malam di sini. Betul. Berarti mereka secara mental itu pasti lebih jadi Pak ya,
karena sudah Di terbiasa. samping mental, kebatinannya pun sedikit mereka sudah berbekal kan. Oh, Gitu. berarti teman-teman yang jaga di sini pun Betul. bukan orang sembarangan Bukan juga. orang sembarangan lah, insya Allah mereka kebatinannya pun oke. sudah diisi karena logika kami gini ya, kalau diserang mental mereka kuat, maka hal-hal gaib biasanya akan menyerang terhadap raga kita. Jadi kalau kita pondasinya sudah kuat segala-galanya, makanya insya Allah lah mereka akan bertahan. Gitu. Misal nih Pak ya, kan banyak juga yang datang ke sini untuk buat konten Betul. atau apa. Misal terjadi sesuatu, kira-kira Bapak bisa menolong Bapak atau security di sini? Begini ya, dulu pernah suatu kejadian ya. Karena kami dengan rekan-rekan keterbatasan ya. Jadi kalau kita sekiranya itu bisa kami tolong dan mereka melawannya pun bisa kami tanggulangi, maka kami akan menolongnya. Tetapi dikala kami akan menolong, lantas mereka tahapnya lebih tinggi, maka kami pun akan berusaha mencari sesepuh-sesepuh yang ada di wilayah Ciideng. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah ada Balik menyerang. kejadian bahwa suatu ketika ya sekelompok orang datang ke sini, tiba-tiba mereka akan berkunjung ke Gua Lalai. Kami tidak perbolehkan karena karena lokasi itu berhubungan dengan sumber air yang salurannya ke warga. Tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba mereka dibawa, dibopong, dibawa, disimpan di pos. Kami kasih minum, rekan-rekannya juga ada. Tetapi mereka seperti hilang kesadaran. Mata tetap melotot, ditanya juga tetap tidak ngejawab. Kami berusaha menolong dengan rekan-rekan yang masuk ke raganya malah melawan gitu. Akhirnya kami mencari suatu kesepuhan ya yang dulu mereka tahu persis secara kegaibannya di Kampung Gajah di sini. Saya cukup tertarik waktu Bapak menjelaskan soal brankas tadi ya Mas ya. Betul. Tadi kan kita udah masuk ke dalam ruangan, kita udah lihat-lihat itu. Saya emang sedikit ada pertanyaan nih. Di ruang yang kosong ini kok ada satu kotak di situ. Ternyata setelah Bapak menjelaskan tadi, itu ternyata brankasnya emang karena nggak bisa dikeluarkan ya Pak? Bukan, jadi saya bongkar ya. Jadi ruangan tersebut sekat-sekatnya saya bongkar karena ruangannya aneh kan. Ruangan di sudut sana aneh kan. Ruangan kecil kalaupun untuk tidur tidak memungkinkan gitu ya. Kalaupun untuk staf dipasang meja 1 meter pun tidak memungkinkan. Akhirnya saya aneh dengan rekan-rekan, saya bongkar, ternyata di dalamnya ada berangkas. Oh berarti di sini dulu itu disekat-sekat gitu ya Pak? Disekat-sekat di sini, sekat-sekat. Pakai partisi itu disekat-sekat. Iya. Terus dari brankas yang nggak bisa dipindah itu tadi, itu tuh hanya brankas kosong atau di dalamnya masih ada sesuatu yang disimpan di dalam? Dulu kan gini ya, kuncinya juga nempel di sana Iya. ya. Terus segala rupanya masih komplit. Tetapi setelah di atasnya kunci, di pinggirnya ada suatu apa? Oh ya kayak kode gitu ya. Kode putaran itu. Kuncinya juga bisa bisa bunyi trek 2 kali, tetapi kodenya kami dengan rekan-rekan tidak tahu ya, akhirnya tidak bisa dibuka. Akhirnya dijebol pakai apapun, cuma sekedar penyok. Berarti sampai sekarang Tidak tahu tidak keberadaan di dalam brankas, tidak tahu. Pemilik ini dulu juga nggak berusaha untuk mengambil brankas. Karena gini ya, jadi sebelum brankas ini dan sebelum bangunan ini acak-acakan ya, si pihak pemilik orang nomor satunya dari mulai masih buka itu sudah mulai tidak aktif ke sini karena mereka itu terserang sakit. Selalu berobat ke luar negeri, akhirnya mungkin dia itu tidak sempat amanat atau wasiat terhadap ahli warisnya. Gitu. Tapi dibuka juga nggak bisa. Nggak Dan bisa. Tidak ada yang menghubungi pihak keluarga untuk. Dulu kan gini, dulu sempat di bawah itu ada yang lagi konten, sempat ada 2 mobil ya, saya hentikan pas mau masuk ke jalur tengah, saya hentikan karena pertimbangannya takut mengganggu yang di bawah. Ternyata sekelompok anak muda dan akhirnya yang satu orang berbicara bahwa dulu papahnya ini juga di sini. Nah, pada saat itu saya belum tahu siapa-siapanya. Saya tanya, loh siapa dulu di sini? Ternyata itu anaknya yang nomor 1 untuk di Kampung Gajah. Dia bercerita dulu selagi papa sakit bahwa ada sesuatu di sini. Itu. Mereka pun tidak tahu sesuatu apa gitu. Nah sekarang berangkas sudah saya bongkar dan pindahkan dari tempatnya. Oh mungkin ini, itu ya. Dan dulu saya itu tidak sempat menanyakan bahwa alamat tempat tinggal mereka itu di mana sekarang gitu. Pak Asep, tadi Bapak kan sempat bilang yang di gedung 5 lantai. Betul. Itu Pak.
ternyata sampai sekarang kan gedung itu kan masih dipakai untuk orang-orang mencari jimat, mencari pesugihan. Mereka itu datang ke sini dengan orang pinter yang mereka bawa atau warga sini juga, Pak? Kalau warga sini tidak begitu ya. Tidak begitu. Tidak begitu karena warga sini sudah tahu bahwa dari dulu apapun yang ada di lingkungannya itu harus dipelihara dengan baik gitu ya. Baik suatu benda yang kita bisa lihat dengan panca indera kita ataupun benda-benda peninggalan leluhur-leluhur kita. Terutama yang penasaran itu orang-orang yang datang ke sini bawa orang pintar ataupun bawa orang-orang spiritual, terutama orang yang bisa melihat bahwa di lokasi ini banyak hal-hal atau benda-benda pusaka. Tapi Bapak pernah ikut melihat nggak, Pak, benda pusaka apa yang ada di sini? Dulu satu ketika ya seperti ada suatu cahaya ya. Yang satu kayak bentuk batu ya. Yang satu kayak bentuk seperti keris. Ya. Dan itu pun saya pandang dengan rekan-rekan sangat lama sekali, gitu ya kan. Tidak logika kan di bawah itu situasinya tidak terang seperti ini. Saya mau menghampiri berani dan tidak berani gitu ya, karena suatu keanehan cahaya tersebut gitu ya, seperti api lah gitu. Nah setelah saya hampiri kira-kira beberapa meter lagi api tersebut tiba-tiba dan cahaya dari dua cahaya tersebut mati seketika dan dilihat tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mungkin mencari jimat di sini, pernah nggak ada yang mendapatkan? Kalau mendapatkan tidak, karena terus terang ya sekelompok ataupun beberapa orang khususnya dari luar yang datang untuk mengambil jimat ya ataupun benda-benda terutama di bawah, mereka terus terang mental ya. Diminta juga tidak dikasih, dipaksa pun mereka melawan yang menjaganya. Oh berarti sampai saat ini benda-benda pusaka itu masih aman di sini, Pak. Nah kalau untuk yang pesugihan, Pak, itu memang banyak yang datang ke sini untuk kalau pesugihan banyak tidak, tetapi ada beberapa orang yang untuk pesugihan di sana. Tetapi mungkin terutama mental ya, mental tidak kuat. Baru juga saya tunjukkan ke suatu tempat, tiba-tiba selang beberapa jam mereka sudah lari lagi ke pos. Karena mungkin gangguan-gangguan dan godaan-godaannya lain. Yang diceritakan apa yang mereka alami di Yang sana? mereka alami macam-macam lah ya. Yang diceritakan tiba-tiba kayak genderuwo yang mau mencekik gitu ya, kata mereka. Terus tiba-tiba kayak kuntilanak dan sebagainya gitu lah. Makanya mereka tidak kuat lari lagi ke pos. Oh, jadi belum pernah ada yang Belum lolos. pernah ada yang lulus, Pak. Sampai sekarang belum ada yang lolos. Sekarang belum ada yang lolos. Oke, Rehan mungkin nanti mau mencoba, siapa tahu lolos. Terima kasih. Oke. Tapi benar-benar energinya memang sangat Energinya kuat. sangat Oke. kuat. Baiklah, oke, nanti mungkin kami tim akan ke bawah, Pak, Iya. ya. Mohon izinnya Iya, ya, Pak. insya Mohon, Allah lah. Ya. Insya Allah nanti kalau lewat jam 12 ke sana ya, insya Allah mereka sudah berkumpul, kita itu tinggal etikanya saja. Iya. Jangan sampai begini, kalau makanya setiap yang berkunjung ke sini, tolong etika jaga, terus terutama kita mau masuk lantai demi lantai. Jangan takutnya begini. Jadi mereka belum datang, rumahnya sudah kita tempati gitu. Oh, oke. Kan gitu takutnya gitu. Kita harus permisi dulu, Pak. Permisi dulu. Ya. Kami juga mohon dijaga juga, Insya Allah Pak, lah, ya, nggak akan dijaga, tolong didoakan juga biar tidak terjadi sesuatu yang buruk ke kami. Begitu juga mungkin kalau ada orang yang ingin buat konten di sini, tolong dijaga juga, Pak, ya. Kira-kira ada pesan nggak dari Bapak untuk kami selain itu tadi menjaga etika? Kalaupun kita itu tidak tahu nama ya, tolong kita minta terhadap kesepuhan. Untuk kesepuhan di Kampung Gajah yang terdahulu ya, yang dari awal dia itu mengisi ya, tolong minta dijaga dan keselamatannya. Kalau bisa, tolong jangan nampak dan menampakkan siapapun. Itu aja. Oke, karena kita juga akan ke bawah untuk melakukan penelusuran. Kita tutup ya sesi podcast ini ya. Kami tim mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Pak Asep. Baiklah teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di Kampung Gajah. Kita akan muter-muter ke bawah, ke wahana permainan di bawah. Mungkin nanti kita akan ke gedung 5 lantai itu. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami.
Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini ruangan tidak boleh dibuka ya? Nggak boleh. Oh, yang tidak boleh dibuka ini. Ini ruangan yang tidak boleh dibuka. Nggak boleh. Saya pun Bapak pernah dengar nggak Pak cara isinya apa gitu? Nggak tahu. Pernah kasih tahu? nggak tahu. Nggak tahu apa sih. Kayaknya kalau berbentuk barang mah kayaknya nggak ada kayaknya. Tapi kalau berbentuk sesuatu yang di luar nalar kita ya yang tidak masuk akal mungkin. Mungkin dulunya tempat semedi mungkin. Mungkin. Karena kayak agak susah aja bawa barang-barang ke sini Pak. Nah, Ayo ruangannya kecil dong. Dan bahkan untuk ventilasi pun ditutup ya Pak. nggak boleh. Benar-benar tertutup ya. Gak ada yang ngintip gitu Pak. Ada yang pernah ngintip dari atas itu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena memang karena tidak diinginkan kita menghargai Pak. Iya. Terus saya pun ya dengan rekan-rekan untuk memberanikan diri takut apa-apa gitu terjadi. Mending nggak usah Pak. Kalau yang pendoponya gimana? Oh kamar mandi dulu Pak ya? Sekarang pendoponya juga sudah ambruk. Oh udah ambruk pendoponya. Ini kamar mandi. Nah, kamar mandi itu di sini nih. Karena logika ya kita itu mana airnya gitu kan? Logikanya mana airnya gitu kan? Tetapi tiba-tiba kayak orang yang ngambil air pakai gayung. Spur. Kayak suatu jalan yang sengaja dibikin untuk lewatnya. Ya gaib gitu karena di sana ada konon katanya ya ada suatu jalan yang menuju sampai ke tangga ini. Oh ini tangga Pak? Tangga ini ke sini, ke sana terus. Kalau kita telusuri ya nyampe ke sana yang nanti akan dituju ke sana ke bawah. Tapi ketutup semak-semak. Sudah ketutup semak-semak ke tangga. Muter. Kalau katanya kalau mau ke sini lewat tangga ini dari bawah muter. Tuh. Jadi kayak yang tidak ingin ketahuan gitu dari bawah ke sini. Kita boleh masuk Pak? Boleh. Sekarang difungsikan sebagai apa ini? Sekarang ini tidak berfungsi sama sekali. Pendoponya dulu di sini Pak. Nah, ini pendopo nih tepatnya. Nah, ini pendopo sebelah sana. Berapa meter di sana ada pendopo.